Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Abu Suhud selaku dosen pemangku mata kuliah metodologi dan teman-temanku yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berupa kenikmatan untuk bisa menimba ilmu yang merupakan salah satu nikmat yang luar biasa yang tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul kewajiban seorang mukmin untuk berjihad. Sebenarnya perkara jihad sendiri telah lebih dahulu Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yakni umatnya. Ingat nggak teman-teman, kisah perjuangan beliau yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Itu berat sekali, penuh dengan perjuangan, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, keluar ketika malam, dan beliau ini melakukan rute perjalanan yang tidak biasa beliau lewati. Coba kita berpikir, bisa atau tidak beliau meminta kepada Allah agar segera sampai tiba di kota Madinah? Bisa sekali, sedangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya ditempuh dalam waktu 1 malam, apalagi hanya ke kota Madinah. Namun, apa hikmah di balik itu semua? Seakan-akan beliau ingin menyampaikan kepada kita, seolah-olah beliau ingin mengajarkan kepada kita, yakni umatnya, untuk meraih sesuatu itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan usaha lebih. Kemudian ada sepenggalan kata, barang siapa meninggalkan sesuatu perkara karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perkara jihad ini di dalam firman-Nya, yakni Quran surah Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ada keraguan-raguan dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Merekalah orang-orang yang benar. Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan lagi perkara jihad di dalam firman-Nya yang lain, yakni Quran surah Ali Imran ayat 142 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan mengatakan orang-orang yang sabar. Quran surah Ali Imran ayat 142. Kemudian ada kisah yang menarik, yaitu kisah seorang pemuda yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kala itu beliau diperintahkan Rasulullah untuk mengawal segerombolan kaum wanita mukmin yang hendak hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dikisahkan beliau menempuh jarak 450 km dengan kondisi Arab kala itu. Kita bisa membayangkan dengan luasnya gurun, teriknya matahari, dan hal ini ditempuh berpuluh-puluh malam. Dan dikisahkan pula beliau ini tidak menggunakan alas kaki, sehingga menyebabkan kakinya pecah-pecah dan melepuh. Singkat cerita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama segerombolan kaum wanita mukmin yang dikawalnya ini tiba di kota Madinah. Dan kala itu Rasulullah melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berjalan terpincang-pincang. Maka segera beliau merangkul Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan tak terasa air mata beliau tumpah
ketika tahu kaki dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang hancur karena jauhnya perjalanan yang ditempuh dan beratnya perjuangan beliau untuk bisa tiba di kota Madinah. Seketika beliau segera meludah ke telapak tangannya dan mengusapkannya ke telapak kaki Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu adalah salah satu kisah perjuangan tokoh kaum muslimin yang dapat kita pelajari. Sebenarnya masih banyak sekali kisah-kisah perjuangan yang bisa kita dapati melalui sirah ini. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi, seorang ulama klasik, membagi perkara jihad menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama jihad terhadap diri, yang kedua jihad melawan godaan setan, yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik, dan yang keempat jihad melawan kezaliman dan kefasikan. Dan keempat, jihad ini masih dibagi lagi menjadi 13 tingkatan jihad. Adapun rinciannya, yang pertama jihad terhadap diri itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama jihad terhadap diri untuk mempelajari ajaran dan agama, yang kedua jihad terhadap diri untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya, dan yang ketiga jihad terhadap diri untuk mendakwahkan ilmu yang didapat kepada orang lain, dan yang keempat jihad terhadap diri untuk sabar dan tahan ketika mendapatkan gangguan atau ancaman ketika berdakwah, dan yang kedua jihad melawan godaan setan. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama jihad melawan godaan setan dengan membuang segala hal-hal yang menyumbangkan dan meragukan terhadap iman. Yang kedua jihad melawan godaan setan dengan menahan diri untuk tidak berbuat kerusakan dan mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Ini dibagi menjadi 4. Jihad dilakukan dengan hati, kedua dengan lisan, ketiga dengan harta, dan yang keempat dengan jiwa. Yang terakhir jihad melawan kezaliman dan kefasikan. Ini dibagi menjadi 3. Jika ia mampu, maka jihad dilakukan dengan cara menggunakan kekuatan. Yang kedua jihad menggunakan lisan, dan yang ketiga jihad menggunakan hati. Dan itu adalah jihad selemah-lemahnya. Kemudian kita telah mempelajari perkara-perkara jihad, dan jihad itu beragam bentuknya, dan kita diwajibkan untuk jihad sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, dan terus disesuaikan dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Kemudian jihad sendiri dibagi menjadi 2, perantaranya itu jihad fisik dan jihad non fisik. Kemudian itulah yang bisa saya sampaikan tentang perkara jihad. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan kali ini menjadi ilmu yang diberkahi, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mempraktekannya dalam kehidupan. Kemudian akhir kata ada sebuah kata-kata dari seorang penulis Indonesia tentang perkara jihad. Kita diberikan akal, dan jihad menggunakan akal, namun tidak sekedar itu, namun dengan hati. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.